Hai semuanya, kali ini aku mau bikin salah satu benda dari kain perca, yaitunya scrunchie. Karena kain sisaan dari jahitan-jahitan sebelumnya itu lumayan bagus, walaupun ukurannya kecil. Tapi aku nggak tega aja untuk langsung buang ke tempat sampah, karena menurut aku masih bisa dipakai, masih bisa dipergunakan kembali daripada menjadi sampah yang memang sulit terurai. Jadi kita bikin karya yang bisa dipakai kembali. Ini bisa untuk ide jualan atau ide hadiah ataupun dipakai sendiri. Pertama, aku mau bikin pola dulu. Aku bikin dari kertas koran bekas. Aku beli 5 ribuan, dapat beberapa lembar di toko plastik itu. Dan memang aku terbiasa sebelum menjahit itu pasti selalu membuat pola di kertas kosong ataupun koran bekas seperti ini. Karena aku meminimalisir aja risiko yang akan terjadi ke depannya selama proses menjahit. Ya, syukur berhasil gitu kan kalau bikin pola langsung di kain. Kalau enggak, takut membuat pusing kepala dan kerugian juga ya. Dan aku juga enggak tega untuk langsung coret-coret di kainnya, nanti harus dihapus lagi dan semacamnya. Tapi itu balik ke pribadi masing-masing. Ini dia penampakan kain percanya. Ukurannya memang gak terlalu besar, tapi menurut aku masih bisa dimanfaatkan kembali. Jadi aku ngide bikin scrunchie. Tapi kalau kain yang berukuran seperti ini sebenarnya banyak perintilan kecil-kecil yang bisa dibikin. Contohnya bikin pita, bikin bando scrunchie pun masih bisa dibikin, ataupun bikin pin, bikin bunga-bunga, atau kombinasi dari kain-kain yang lainnya, asalkan warna dan jenis kainnya itu sesuai. Polanya aku tempel atau aku sematkan ke kain dengan menggunakan jarum pentul. Jarumnya harus tajam biar nggak merusak kain. Ukuran yang aku bikin 66 cm kali 12 cm. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan ataupun besar kain, atau mau bikin yang gede banget atau yang mini-mini. Kalau yang mini-mini pasti banyak jumlah yang didapatkan. Ataupun mau bikin scrunchie yang gede banget untuk cepolan hijab, itu cakep banget. Tapi aku mau bikin yang standar aja, bisa dipakai ala-ala gelang di tangan ataupun jadi ikat rambut harian. Aku cetak kainnya dengan menggunakan pensil aja, aku ukir tipis aja untuk penanda nanti menjahitnya di mesin. Kalau misalnya mau bikin untuk small business atau gift, hadiah dan semacamnya, alangkah lebih baik menggunakan radar dengan kertas karbon. Itu hasilnya bakal lebih rapi banget dan lebih jelas juga. Aku salah satu orang yang pecinta scrunchie banget, karena kalau pakai scrunchie itu gak bikin rambut itu rusak, gak bikin rambutnya patah-patah ataupun mencetak gitu hasil dari ikat rambutnya. Karena aku pemakai hijab, jadi rambut itu diikat dalam waktu yang cukup lama, bisa jadi seharian sampai sore sampai malam. Jadi aku lebih memilih pakai scrunchie daripada ikat rambut yang bikin sakit kepala.
Diawali dengan menjahit di bagian lebar kain karena aku mau bikin scrunchie yang jahitannya itu nggak kelihatan, alias jahitannya itu di dalam dan kainnya akan dibolak-balik di saat nanti finishingnya. Di bagian ini kalau mau double jahitan biar lebih kuat juga nggak apa-apa, tapi aku satu jahitan aja udah cukup kuat menurut aku. Inilah penampakan kain yang bagian lebarnya itu udah aku jahit. Dan step selanjutnya, kainnya ini mau dibentangkan, boleh di lantai yang bersih ataupun meja, yang penting sangat rata karena bagian dalamnya ini akan kita lipat di bagian yang sama dan bagian luarnya itu disatukan yang atas dengan yang bawah, karena kita akan menjahit di bagian luarnya terlebih dahulu. Dan di dalam proses menjahit sangat hati-hati jangan sampai kain yang dilipat bagian dalam tadi juga ikut kejahit dengan bagian luar, karena pelan-pelan nantinya akan ditarik dan semua sisinya itu otomatis bakalan kejahit dengan sempurna. Bagian yang disisakan tadi gunanya untuk membalikkan kain bagian dalam itu untuk keluar, karena jahitan yang kita jahit ini harus berada di dalam kain, jadi jahitannya itu nggak akan kelihatan sama sekali dan scrunchie-nya jadi endul banget. Jadi kalau agak kesulitan juga dalam mengeluarkan kainnya, bisa dibantu dengan benda tumpul. Aku pakai bantuan dari pensil bagian belakangnya biar nggak merusak kain. Selanjutnya pemasangan karet di kain tadi, dan ini aku pakai ukuran 17 cm karena sesuai dengan kebutuhan tangan aku, pergelangan tangan dan volume rambut yang nggak terlalu tebal, jadi aku pakai 17 cm aja. Aku gunakan bantuan peniti untuk memasukkan si bagian karet ke kain tadi, karena aku belum punya alat khusus untuk memasang karet gelang atau karet khusus menjahit. Jadi bantuan peniti ini sangat bermanfaat dan mudah didapat juga tentunya. Tapi ingat, bagian ujung belakang karetnya itu jangan dilepas, karena nanti akan kita simpulkan dengan bagian awal yang kita masukkan tadi. Kalau lepas harus diulang dari awal dan dimasukkan kembali dengan peniti. Di sini aku menggunakan simpul pramuka, yaitu ya simpul mati biar lebih kuat. Bisa dijahit juga ataupun diikat sekuat mungkin agar karetnya ini nggak lepas ataupun putus. Scrunchie-nya udah jadi, tapi ada satu step lagi yang harus dilakukan agar scrunchie-nya ini lebih rapi, apalagi kalau mau dibikin untuk gift, apalagi untuk jualan, yaitunya menutup lubang pembalik kain dan memasukkan karet tadi.
Kalau menurut aku, kalau ingin lebih rapi, dijahitnya itu dengan tangan. Ada cara tersendiri untuk jahitan tangan tapi nggak akan kelihatan sama sekali dan itu rapi banget. Tapi karena aku hanya pemakaian pribadi, hanya satu ini yang dibikin untuk jualan juga, aku langsung jahit di mesin jahit seperti ini. Tapi kalau dijahit seperti ini, kalau untuk jualan itu lebih bagus lagi kalau ditempel logo brand, jadi kelihatan karena itu hasil handmade dari kita. Serapi apa jahitannya, serapi apa proses pembuatannya, serapi apa bentuk potongannya, itu akan kelihatan banget di hasil akhir dari jahitan yang dibikin. Ini dia hasil scrunchie yang aku bikin. Ini adalah scrunchie hasil dari kain perca yang aku upcycling lagi jadi barang yang bermanfaat. Karena sampah fashion itu lumayan banyak ya, menjadi sampah yang cukup besar di dunia dan juga sangat sulit terurai. Jadi ini bisa jadi ide jualan ataupun ide untuk pakai sendiri.